Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini insya Allah saya akan membagikan satu faedah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan agar kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat artinya adalah pertolongan yang hakikatnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan Muhammad, sesungguhnya semua syafaat itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syafaat ini hanya milik Allah, merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala, maka siapapun nanti di hari kiamat tidak bisa memberikan syafaat pada orang lain, termasuk para nabi, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapapun tidak bisa memberikan syafaat kelak di sisi Allah illa biiznihi, kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bagaimana? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada orang yang dikehendakinya, jangankan para nabi pada umatnya, jangankan kiai pada santrinya, jangankan guru pada muridnya, bahkan antara murid ke murid, sahabat ke sahabat, teman ke teman yang lainnya, bisa saling memberikan syafaat antara yang satu dengan yang lainnya, yang tentunya sekali lagi atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab ini diterangkan bahwa kelak di hari kiamat ada dua orang sahabat diadili di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua orang ini ketika masih hidup di dunia adalah sahabat yang sangat akrab. Mereka sering ke pengajian bareng, sholawatan bareng, ke acara-acara sosial bareng. Hanya saja dalam kegiatan sehari-harinya pekerjaannya berbeda. Ahaduhuma asin wal akhar muti'un. Yang satunya ini orang ahli taat kepada Allah, sementara yang satunya lagi ahli maksiat kepada Allah. Di akhir hayat keduanya sama-sama mati, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam. Nah, dua orang ini diadili di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah proses persidangan itu selesai, maka diputuslah sebuah keputusan bahwa yang ahli taat itu ke surga, yang ahli maksiat itu ke neraka. Terpisahlah dua sahabat ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faya'murullahu ta'ala Ridwan alaihi salam ayyadhhaba billadzi kana muti'an ilal jannah wa yukrimahu wa yu'zimahu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat Ridwan alaihi salam ayyadhhaba billadzi kana muti'an ilal jannah, untuk membawa orang yang ahli taat ini ke surga, wa yukrimahu wa yu'zimahu, diperintahkan agar orang ini dihormati sedemikian rupa, diberi pelayanan yang baik, dibawa ke surga. Sementara wa ya'murullahu ta'ala az-zabaniyah bi ayyadhhabu billadzi kana 'asiyan ilan nar wa yu'adzibuhu 'adzaban syadida li'annahu kana syaribal khamri. Kemudian Allah memerintahkan malaikat zabaniyah agar membawa orang yang ahli maksiat ini ke neraka. Wa yu'adzibuhu 'adzaban syadida. Allah memerintahkan agar malaikat zabaniyah itu menyiksanya dengan siksaan yang pedih, li'annahu kana syaribal khamri, karena ia ketika hidupnya suka minum minuman keras.
Berangkatlah mereka ke tempat masing-masing. Fayadhabul muti'u nahwal jannah dhahikam masrura. Orang yang ahli ta'an itu berangkat ke surga dhahikam masrura, dengan tertawa penuh gembira. Wa yadhhabul 'asi ilan nar bakiyan wa hazina. Sementara orang yang ahli maksiat itu dibawa ke neraka bakiyan wa hazina, dalam keadaan menangis diselimuti oleh perasaan susah yang luar biasa. Di tengah perjalanan, ketika yang ahli taat itu telah hampir masuk ke surga, tinggal satu langkah kakinya untuk masuk ke pintu surga, tiba-tiba ia mendengar suara, "Ya sahibi wa ya habibi, irhamni washfa'bi." Wahai temanku, wahai kekasihku, sayangilah aku, washfa'bi, berilah aku syafaat, berilah aku pertolongan. Dengan barokah persahabatan yang terjalin di antara kita dulu di dunia, tolonglah aku, selamatkanlah aku dari neraka. Dalam kitab ini diterangkan, falamma sami'al muti'u dzalikan nida yaqifu fi mawdi'ihi wa la yadkhulul jannah. Ketika sahabat yang baik itu mendengar permintaan tolong dari temannya yang ahli maksiat, ia berhenti. Ia tidak masuk surga. Berhenti pas di depan pintu surga. Karena ia tidak mau masuk surga, maka malaikat Ridwan tadi berkata kepadanya, "Udkhulil jannah washkurillaha ala ma najauta minan nar." Silahkan Anda masuk ke surga, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena engkau telah diselamatkan dari neraka. Pemuda tadi menjawab, "La adkhulul jannah wadhhab bi ilan nar." Tidak malaikat, aku tidak akan masuk surga. Bawalah aku ke neraka, biarlah aku masuk ke neraka saja. Malaikat Ridwan memaksa memasukkan dia ke surga, sementara pemuda tadi memaksa minta dimasukkan ke neraka. Malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk membawa ke surga dan tidak bisa membawanya ke neraka. Fa kaifa adhhabu bika ilan nar wa qad amarani Allahu an udkhilakal jannah wa ukhdhimaka. Bagaimana mungkin aku membawamu ke neraka, sementara aku oleh Allah diperintahkan untuk membawamu ke surga? Tidak bisa aku membawamu ke neraka. Tetap yang bersangkutan itu tidak mau masuk surga, dia menangis di hadapan malaikat Ridwan alaihissalam, minta agar dimasukkan ke neraka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya malaikati, ana a'lamu ma fi qalbil 'abdi, walakin salhu hatta ta'lama ma fi dhamirihi." Wahai malaikatku, kata Allah, sesungguhnya aku tahu terhadap apa yang terbersit di hati hambaku itu. Cuma biarlah kamu tanya langsung, agar kamu tahu, mendengar sendiri apa alasannya kok sehingga dia minta dimasukkan ke neraka. Akhirnya malaikat itu tanya, kenapa kamu minta dimasukkan ke neraka? Padahal semua orang sejak dulu berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Ini kamu, surga sudah ada di depan mata, kok malah minta dimasukkan ke neraka? Sambil menangis pemuda itu berkata, sesungguhnya yang dibawa ke neraka itu adalah temanku. Kami dulu sering ke pengajian bareng, sholawatan bareng, sering bersama di acara-acara sosial, cuma nasib kami tidak sama. Dia sekarang minta tolong kepadaku untuk dikeluarkan dari neraka, minta syafaatku agar dimasukkan ke surga. Sementara aku tidak mempunyai kapasitas untuk memberikan syafaat. Maka jalan satu-satunya, biarlah aku masuk ke neraka sebagai bentuk rasa toleransi pada teman. Sebagai bentuk rasa simpatiku terhadap sahabat, biarlah saya bisa merasakan seperti apa yang dia rasakan. Karena ini satu-satunya bentuk pertolonganku pada teman. Setelah pemuda ini berkata seperti itu, maka Allah berfirman, "Ya abadi, anta bi dha'fika lam tarda ayyadhhaba dzalika ilan nar. Li'annahu ra'aka fid dunya ru'yatan qalilah wa yusahibuka fid dunya ayyaman qalail." Duhai hambaku, kata Allah, kamu merasa tidak sampai hati, tidak tega kalau temanmu masuk neraka, karena dia akrab denganmu dulu di dunia.
sampai kamu meminta untuk dimasukkan ke neraka. Sementara kamu dulu di dunia denganku sangat akrab sekali. Kamu sering bermunajat kepadaku di waktu malam, sering berdoa kepadaku di waktu malam. Sangat akrab kamu denganku ketika kamu hidup di dunia sampai di akhir hayatmu. Kalau kamu merasa tidak tega terhadap sahabatmu masuk neraka, sehingga kamu meminta untuk masuk neraka juga, maka kata Allah, aku lebih tidak tega lagi kalau kamu masuk neraka. Rasa sayangku kepadamu lebih besar dari rasa sayangmu terhadap sahabatmu. Masuklah kamu ke dalam surga, bawa sahabatmu itu ke surga. Semua dosa-dosa dari sahabatmu itu aku ampuni karena aku menghargai kamu. Jadi sahabat yang asalnya masuk neraka diberi syafaat oleh sahabat yang mau masuk ke surga, sehingga dia selamat dari neraka atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali pada keterangan kita yang tadi, kalau Allah mengizinkan, jangankan Nabi pada umatnya, jangankan kiai pada santrinya, bahkan antara sahabat dengan sahabatnya bisa saling memberikan syafaat antara satu dengan yang lainnya, yang tentunya sekali lagi atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang itu banyak membaca salawat kepada Nabi. Nabi bersabda, orang yang paling dekat denganku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa berkenan untuk membuka hati kita, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang cinta membaca salawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada gilirannya nanti bisa mengantarkan kita semua menuju keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibat sa'ilin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.